Pernahkah kamu berpikir, mengapa ya kita bisa dapat melihat suatu benda? Kita bisa melihat benda karena cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan hingga ke retina. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak dan diproses sehingga kita dapat melihat bayangan. Jadi, bagaimana ya struktur dan mekanisme organ mata di dalam sistem saraf? Sebelum memulai materi, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Sistem indera adalah bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor. Terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. 3 lapisan mata yaitu sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Koroid, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mensuplai nutrisi, dan juga pigmen yang berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Dan retina, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Berikut adalah bagian-bagian dari struktur mata. Kornea adalah lapisan terluar mata yang berfungsi untuk melindungi mata dan juga untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Aqueous humor, cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa, berfungsi untuk memberi nutrisi kornea dan lensa, serta membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Badan siliaris adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Selaput pelangi atau iris adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Lensa mata berupa lensa bikonkaf memiliki daya akomodasi sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata yang berfungsi untuk menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Bintik kuning atau makula lutea adalah bagian retina yang berpigmen kuning dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Terakhir adalah saraf optik yang merupakan pengatur indera penglihatan. Retina terdiri dari 2 sel, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut atau konus peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Yang kedua yaitu sel batang atau basil, peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Mekanisme kerja mata sebagai reseptor dapat digambarkan sebagai berikut. Cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu retina. Lalu, cahaya diterima sel-sel fotoreseptor di retina. Pada retina, terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Cahaya yang jatuh di retina diterima oleh sel-sel fotoreseptor. Kemudian, reseptor mengirim impuls ke saraf optik, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan yang tidak terbalik. Gangguan pada indera penglihatan atau mata diantaranya adalah presbiopi, miopi, katarak, trakoma, dan yang lainnya. Episkleritis merupakan suatu kondisi ketika terjadinya peradangan pada episklera, yaitu lapisan transparan yang melapisi bagian putih dari mata yang disebut dengan sklera. Presbiopi disebabkan faktor usia karena menurunnya daya akomodasi mata. Presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa bifokal. Kebutaan, salah satu penyebabnya adalah glaukoma dan katarak. Katarak menyebabkan keruhnya lensa karena penumpukan glukosa di mata. Kemudian astigmatisme, disebabkan karena bentuk kornea mata yang tidak bulat. Astigmatisme dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silindris. Selanjutnya kita pelajari tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor pada indera pendengaran disebut dengan organ korti yang terletak pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Daun telinga berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, saluran telinga berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah
dan menghasilkan serumen yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran. Membran timpani berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Selanjutnya adalah saluran Eustachius, merupakan saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Kanal semisirkular terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Vestibula terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan yang berupa makula dipengaruhi oleh gerakan otolit. Koklea, di dalamnya terdapat organ korti yang mengandung sel-sel reseptor suara. Yang terakhir yaitu saraf auditory adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Agar lebih jelas, perhatikan struktur telinga tengah atau koklea ini. Fonoreseptor berada pada organ korti di dalam koklea, terdiri dari sel rambut, membran basilar, membran tektorial, dan saraf auditory. Mekanisme pendengaran. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Gangguan pada indera pendengaran atau telinga. Otomikosis adalah infeksi jamur pada telinga. Infeksi ini umumnya terjadi di saluran telinga bagian luar, yaitu bagian antara lubang telinga dan gendang telinga. Otitis eksterna adalah infeksi saluran telinga luar yang terjadi dari gendang telinga sampai ke luar kepala. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh air yang tertinggal di dalam rongga telinga saat mandi. Otosklerosis, kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan pendengaran karena telinga tidak mampu memperkuat suara. Rabuk perjalanan. Penyakit ini disebabkan oleh gerakan selama perjalanan dan biasanya hilang ketika gerakan berhenti. Materi berikutnya yaitu indera peraba, kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa disebut dengan mekanoreseptor atau tengoreseptor. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit mati dan hidup. Terdiri dari 4 lapisan yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Lapisan kedua yaitu dermis, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Lapisan terdalam yaitu dermis, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Pada kulit terdapat 7 mekanoreseptor yang berbeda-beda, dapat diuraikan dalam gambar berikut. Kulit dapat mengalami beberapa gangguan kesehatan di antaranya panu, urtikaria dingin, dermatitis, dan jerawat. Yang pertama adalah panu, disebabkan oleh jamur Tinea versicolor. Jamur ini menyebabkan gatal-gatal dan bercak putih pada permukaan kulit. Dermatitis adalah peradangan kulit seperti munculnya ruam, rasa gatal, dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing dan patogen. Jerawat yaitu peradangan pada folikel rambut yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bakteri yang dapat menyumbat pori-pori kulit. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.